Oke, minum dulu deh, haus. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Olivia Tommy di channel YouTube aku. Tapi kali ini bukan share resep masak, bukan mainan jujur atau makan, bukan juga vlog. Jadi hari ini tuh aku pengen bikin konten sebenarnya lebih ke pengenalan gitu. Karena mungkin banyak dari kalian penonton aku yang belum kenal siapa sih Olivia Tommy itu sebenarnya, kok bikin resep masak, bikin konten-konten mainan atau apa. Nah, di sini aku pengen memperkenalkan diri lebih lagi supaya kita itu semakin kenal gitu ya. Karena kan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi langsung aja aku mulai ya. Aku ini sebenarnya adalah finalis kontestan MasterChef Indonesia season ke-8 yang tereliminasi di top 7, terus dipanggil lagi ke Black Team. Nah, di Black Team itu Olivia Tommy mengundurkan diri, tentunya dengan alasan yang tidak bisa disebutkan. Ya, cukup aja lah. Oke. Jadi aku pengen cerita gimana sih Olivia Tommy itu awal mulanya, backgroundnya kok bisa ikut MasterChef Indonesia ini dan bisa sampai Olivia Tommy yang seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya perjuangannya itu juga nggak secepat itu instan langsung jadi kayak gini celing gitu, nggak. Tapi ya semua itu butuh proses dan perjuangan yang panjang. Jadi nggak semata-mata cuma sekedar ikut MasterChef, oh langsung jadi sampai sekarang ini. Tapi kan kita juga harus lihat ke belakangnya, seorang yang berjuang itu kayak apa bisa sampai sejauh sekarang ini gitu. Sebenarnya dari kecil itu aku memang suka masak karena keluarga aku itu punya catering, tapi ya catering kecil-kecilan gitu. Jadi dari kecil emang aku sudah hidup di keluarga yang backgroundnya masak-masak, makanya aku suka banget sama masak. Terus akhirnya aku mulai nonton itu tuh acara masak-masak TV waktu SD, acaranya Farah Queen, judulnya itu Ala Chef di Trans TV waktu itu. Nah, semenjak aku nonton Chef Farah Queen itu, pertama kalinya aku pengen langsung, wah jadi koki, jadi chef cewek itu keren ya. Nah, sejak itu aku jadi tambah senang masak. Terus setiap hari kayak ikut-ikutan orang di rumah masak, walaupun cuman masak sop, nasi goreng ya, namanya anak SD kan, masaknya cuman itu aja, ayam goreng kayak yang super simple kayak gitu. Terus mulailah aku SMA itu aku juga udah mulai suka baking, akhirnya bikin kue gitu. Tapi ya cuman ala kadarnya lagi, karena SMA itu aku udah mulai merantau ke Surabaya. Aku itu lahir di Surabaya, terus kecil tinggalnya di Tuban, sampai gede-gede baru aku merantau lagi ke Surabaya. Waktu SMA itu aku udah kos sendirian di Surabaya. Terus ya itu mulai hobi bikin kue. Tapi karena aku ke anak kos jadi agak susah buat bikin kue, soalnya di kos-kosan nggak ada oven, nggak ada apa, paling aku cuman masak gitu. Jadi masak buat sehari-hari, paling belanja ke pasar titip mbaknya, terus nanti aku masak sendiri. Masaknya juga masakan yang masakan rumahan gitu. Terus biasanya aku sering juga masak buat anak-anak kos gitu, kayak kita rame-rame makan bareng. Dan akhirnya kuliah, aku juga memutuskan untuk mengambil kuliah manajemen perhotelan. Karena awalnya sih pengen sekolah masak, tapi ya sama orang tua disuruh yang langsung masuk sarjana aja kayak gitu. Ya udahlah ikut aja, tapi aku pilihnya manajemen perhotelan karena aku mikir kalau di manajemen perhotelan pasti dapat ada masak-masaknya lah. Ya udah, langsung aja aku ambil. Nah, terus setelah lulus kuliah itu mulailah bingung mau kerja apa, kayak aduh kerja apa ya. Nah, tapi sempet sih ditawarin sama tempat magang aku. Jadi waktu kuliah itu ada magangnya, aku magang di pastry-nya hotel gitu. Nah, itu sempet ditawarin kayak ayo kerja di sini, tapi aku kayak mikir aduh capek banget itu, kayak kerja di hotel itu kayak aduh magang aja capek apalagi kerja. Jadi kayak yaudahlah nggak usah dulu. Terus akhirnya aku ditawarin temen aku, ada nih lowongan kerja di foto studio.
Jadi benar-benar dari manajemen perhotelan lompatlah ke foto studio. Itu benar-benar kayak sesuatu hal yang super baru bagi aku. Tapi ya sebenarnya enjoy banget, benar-benar kerjaannya itu ketemu banyak orang, kayak benar-benar nentuin konsep foto, kayak seru lah pokoknya, ketemu orang-orang baru juga. Tapi di situ aku ngerasa kayak aku stuck di situ aja. Kayak waktu itu kan anak kos ya, terus biaya kos udah berapa, masa minta orang tua terus ya. Waktu itu masih disupport untuk uang kos sih, tapi kayak gajinya di foto situ masih cuman 3,8 sampai 4 juta. Jadi aku kayak sehari-hari kan kerjanya di situ terus. Ya sebenarnya gajinya sama kerjaannya sih oke, kayak sepadan, gaji sama kerjaannya sih sebenarnya sepadan, tapi kayak aku aja yang merasa kayak stuck di situ aja. Ini karena bukan aku, terus gajinya cuma segitu, mau sampai kapan? Harus berkembang kan pastinya, mau sampai kapan minta orang tua terus. Akhirnya aku di bulan ketiga atau keempat itu memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Jadi aku memutuskan untuk resign. Aku udah cariin pengganti segala macam, aku akhirnya resign dan aku buka open PO makanan. Di situ aku sama temen aku, sama partner aku jualan makanan PO dan akhirnya lumayan lah, ada penghasilan yang lebih dari sebelumnya. Aku masih ngekos, terus kerjanya itu di rumah partner aku. Terus selain itu aku juga terima jadi model makeup tuh loh. Jadi kayak orang-orang yang belajar makeup, ini modelnya kayak itu. Terus sama kayak model-model katalog baju ya, model-modelan lah, bukan model profesional yang gimana, cuman model kayak model ala kadarnya lah. Pokoknya kan cari uang, yang penting halal ya kan. Nah terus di situ lumayan dapat uangnya kayak sekitar 8 juta sampai 10 juta gitu bisa. Terus aku udah mulai memutuskan untuk kayak ke orang tua ngomong, udah gak usah dikasih uang lagi, aku bisa menghidupi, membiayai diriku sendiri gitu loh. Terus yaudah akhirnya udah gak dikasih uang lagi, bayar kos sendiri, bayar semuanya sendiri. Jadi hidup hemat, nabung, wes semuanya itu dibagi-bagi deh pokoknya. Terus setelah itu kayak aku mikir, lama-lama kan cuapek ya, masa itu cuapek, terus bersih-bersih sendiri apa kayak. Nah terus suatu hari itu aku iseng mikir kayak, karena di depan kos aku itu persis ada kantor property agent, jadi aku kayak kepikiran, apa aku join agent property aja ya, siapa tahu kan dapetnya itu gede. Dari cerita-ceritanya itu kan 2%, 2,5%. Jadi kan kayak wah, kayak enak tuh kalau misalnya aku dapat modal terus bisa aku kumpulin untuk mengembangkan usahaku tadi itu. Kayak usaha PO makanan itu bisa dikembangin lebih gede lagi gitu loh kalau modalnya juga gede. Karena aku ini kan gak punya modal dari siapapun, kayak cari uang sendiri, jadi ya harus berusaha sendiri untuk mendapat yang lebih. Nah terus akhirnya ya udahlah join. Terus puji Tuhan di bulan pertama itu aku bisa closing, dan jadi aku super bersyukur karena memang baik secara langsung atau tidak langsung itu orang-orang di sekitar aku tuh juga super baik-baik. Kayak agent property itu manajernya juga baik, ngajarin aku dari nol sampai A sampai Z semuanya diajari, sampai akhirnya aku tuh di bulan pertama akhirnya bisa closing. Terus akhirnya aku seneng lah, ketagihan, wah ternyata beneran ya. Jadi tapi ya jangan disamaratain, memang ada juga yang belum bisa sebulan closing, jadi itu harus berusaha juga, harus ya berdoa juga. Nah terus akhirnya ketagihan, ya udah tak lanjutin terus lah. Terus aku itu juga bersyukur banget karena Tuhan itu selalu kasih jalan aku kemudahan gitu loh. Tapi ya aku nggak enak-enak aja, aku tetap berusaha. Pokoknya kalau kita berusaha pasti Tuhan itu kasih jalan, kok percaya. Terus aku mulailah bisa kontrak rumah.
Jadi udah gak ngekos lagi. Aku mikir kalau kontrak rumah kan masaknya lebih enak, bisa masak-masak sendiri, bebas gitu. Nah terus kontrak masih PO, masih jadi model, masih ya itulah pokoknya kayak gitu. Masih jadi agent properti, model makeup, model katalog, model-modelan lah pokoknya, model gitu, kayak bukan model profesional ya. Sepanjang perjalanan itu mulailah ada iklan audisi MasterChef Indonesia season ke-8. Di situ aku langsung mikir kayak iseng lah, coba join Nah, jadi sebenarnya itu memang aku dari season 6 udah ada temen yang maksa kayak, ayolah kamu ikut toh. Tapi aku kayak, gak pede aku lu, gak mungkin bisa. Terus, jadi aku gak daftar lah. Intinya, ya mungkin ini waktu Tuhan lah. Waktunya itu sekarang, di season 8 ini aku keterima gitu. Nah, terus akhirnya, aku iseng-iseng bikin video kan. Video itu bener-bener ya kan, di rumah kontrakan waktu itu, kontrakannya kan kecil. Terus barang-barangnya aku geser semua, aku pasang meja, aku bikin video itu penuh perjuangan. Soalnya ngerekam sendiri pakai HP, terus pakai alat-alat dapurku yang seadanya itu, tapi usaha maksimal pokoknya bener susah Pak ya. Sampai itu tuh bener-bener 2 hari loh. Kayak hari pertama itu soalnya ada urusan lain, kayak yang agent properti itu ada urusan, makanya belum selesai. Aku lanjutin besok lagi, continuity. Jadi besok aku lanjutin lagi, capek pol perjuangannya. Terus tapi aku submit, kumpulin, aku nggak kasih tahu siapapun, soalnya aku masih belum pede sebenarnya kan, iseng-iseng. Kalau diterima ya puji Tuhan, kalau nggak diterima ya udahlah, belum rezekinya. Nah terus akhirnya sampai ada telepon dari MasterChef, selamat Anda diterima. Seneng banget, kayak ya ampun thanks God, kayak gitulah. Terus akhirnya diterima. Akhirnya di situ baru aku kasih tahu satu teman aku, tapi tetap kayak orang tua dan teman-teman yang lain tuh nggak ada yang tahu sama sekali. Soalnya ya itu tadi, masih belum pede karena belum tentu juga audisi di Jakarta diterima kan. Jadi masih diem-diem aja. Langsung aku kebut kejar semalam, kayak langsung belajar teori semuanya. Aku nonton YouTube-nya, tetin resep-resep semuanya itu sampai jam 3 subuh, jam 4 subuh. Aku nonton semua videonya MasterChef season-season lalu, aku kejar tayang sampai jam 4 subuh lah pokoknya. Terus pagi masih ada kerja lagi, kerja yang property agent. Terus sampai akhirnya berangkat ke Jakarta dan audisi. Itu super nervous juga audisi, tapi kayak berdoa aja yang terbaik. Pokoknya aku akan lakuin yang terbaik, sisanya let God do the rest. Jadi pasrah aja, apapun hasilnya itu pasrah. Yang penting berusaha dulu di depan, hajar berusaha, sisanya terserah. Jadi gak perlu khawatir, entah itu jalannya apa ya, baik atau buruk, pasti berbuah yang baik gitu. Nah akhirnya audisi online itu di Jakarta itu kan diterima. Nah itu juga seneng bener-bener, gak percaya setiap hari tuh kayak gak percaya gitu loh. Tapi ya gak pede tetepan, masih belum ngasih tahu orang tua, teman-teman semua tetap gak tahu. Jadi aku udah ngilang berapa minggu, 2 mingguan gitu, masih belum kasih tahu siapapun. Soalnya masih ada bootcamp, belum masuk galeri, jadi masih belum pede. Sampai pada akhirnya bootcamp diterima lagi. Luar biasa seneng, kayak thanks God, super bersyukur kayak bisa masuk galeri kan akhirnya. Tapi di galeri pun masih takut, gak kasih tahu. Jadi aku udah ngilang 1 bulan itu kayak belum ada yang tahu kalau aku itu ikut MasterChef. Sampai pada akhirnya keluar di TV ya otomatis semuanya tahu kan. Ya udah, disitulah awal mula cerita aku ikut MasterChef. Akhirnya di galeri pun masih banyak struggle yang luar biasa. Jadi aku ini orangnya kan panikan, makanya kayak bener-bener itu dikasih tahu challenge-nya apa, langsung kemana-mana pikirannya, kayak nggak tahu mau masak apa. Apalagi aku ini kan udah lama nggak di dapur yang bener-bener
proper gitu loh. Biasanya aku masak ya cuma satu macam buat aku masak, walaupun masakannya ganti menu A, B, C, D, E tiap hari, tapi kan cuma sekedar buat aku makan. Jadi nggak mikirin yang namanya teori-teori kayak harus ada tekstur, harus ada ini itu komponennya harus lengkap. Jadi bener-bener masih buta meraba-raba awal-awal itu. Jadi bener-bener wah, amburadul ya. Mungkin kalian yang nonton udah tahu kalau aku ini sering banget masuk pressure test kan. Queen of pressure test. Wah. Dan mungkin yang belum nonton ya ini aku kasih tahu ya. Dan masuk pressure test itu aku tetap kayak berusaha, nggak apa-apa lah. Pokoknya berusaha aja. Walaupun di underestimate, dihujat netizen, aku kayak ya ambil positifnya aja, koreksi aja diri sendiri gitu loh. Kayak waktu itu contohnya di underestimate, terus dihujat netizen, tapi aku kayak ya udah diam aja. Ya tapi kalau dihujat netizen sempet down sih, soalnya ini kan bener-bener shock gitu loh. Kayak awalnya seorang aku yang bahkan temen aja nggak pernah ada yang menghujat, orang yang terkenal aja nggak ngehujat, kok sekarang orang yang baru kenal ngehujat, ya pasti kaget awalnya. Tapi ya udah, akhirnya aku ambil positifnya aja, kayak dibuat introspeksi diri sendiri. Walaupun aku sering masuk pressure test, tapi kayak gak apa-apa, itu pelajaran gitu loh. Kayak yang penting ada progres untuk berubah, maju menjadi yang lebih baik. Jadi waktu itu memang kalau kalian nonton MasterChef mungkin kalian juga tahu kalau aku itu ada progresnya meskipun sedikit-sedikit. Jadi nggak apa-apa walaupun di underestimate, diambil aja positifnya. Diem aja, perhatiin apa kesalahannya. Kayak setiap juri ngomentari apa di makananku, aku tuh selalu inget-inget kayak apa kurangnya, gak boleh diulangi lagi. Terus biarpun juga punya kontestan lain, kekurangan dari kontestan lain itu tetap aku dengerin kayak apa yang salah, jadi nggak boleh aku lakuin kayak gitu. Jadi diem aja, yang penting ada progres gitu lah, ada progres untuk menjadi yang lebih baik versi dirimu kayak gitu. Makanya ini sedikit pesan buat kalian setelah apa yang aku lewati itu ya. Kalau lagi di underestimate, merasa ada di bawah, kayak nggak apa-apa. Hidup itu memang nggak selalu di atas, kadang juga di bawah. Jadi ya udah, di enjoy aja, buat motivasi aja supaya kita itu bisa berubah menjadi diri kita yang versi lebih baik. Nah, semenjak saat itu ya awalnya kan mulai kayak shock gitu, apalagi aku kan sering masuk pressure test dan banyak hujatan, banyak underestimate, tuh bener-bener shock, sempet down, kayak struggle-nya itu banyak banget, kayak apa sih, kayak bener-bener hal baru, kayak bener-bener sempet aku tuh kayak aduh ngapain sih aku ikut MasterChef ini, bener-bener memalukan diriku sendiri lah. Ngapain aku malu-maluin diriku di depan semua orang yang bahkan aku gak kenal. Sampai mikir kayak gitu, sampai mikir mengundurkan diri itu di awal karir pertama, awal-awal itu. Tapi kayak terus aku berpikir kayak ya ngapain kayak gitu, ya udah dinikmati aja, bersyukurin aja, disyukurin aja apa yang ada sekarang, kita syukurin aja. Ya udah, dinikmatin aja. Kapan lagi ada kesempatan yang kayak begini nih. Akhirnya ya udah, dari situ aku mulai enjoy kehidupan aku di MasterChef waktu itu. Tetap aja pokoknya bersyukur aja sampai akhirnya udah keluar. Terus jadilah Olivia Tommy, konten kreator ini yang masak-masak, bikin konten-konten makeup kadang-kadang, terus bikin juga games. Terus thank you buat kalian semua yang selalu dukung aku super bersyukur banget punya kalian. Nah, semenjak ikut MasterChef ini memang kehidupan aku itu mulai bener-bener berubah dari kehidupan aku yang sebelumnya. Yang sebelumnya cuman orang biasa, ya walaupun sekarang ya orang biasa sih, cuman maksudnya kan yang dulunya kayak nggak ada yang peduli istilahnya. Sekarang
orang mulai lebih peduli kayak aku ngelakuin apa, mulai di komen, mulai ada yang pro dan mulai ada hatersnya juga. Tapi untunglah sekarang udah pergi semua hatersnya, cuman waktu MasterChef aja. Sekarang udah hilang semua, hampir hilang lah, mungkin cuman ada 1-2 biji aja. Ya thank you semua buat yang udah dukung aku, apapun yang aku kerjain kalian selalu support aku itu super bersyukur banget sama perjalanan aku yang selalu dimudahkan, diberi jalan, entah bagaimanapun caranya, yang penting diberi jalan. Benar-benar dari nol sampai sekarang ini, sejauh ini. Walaupun sekarang ini masih perlu berjuang lagi untuk kedepannya, tapi ya sekarang ini aku tetap selalu bersyukur setiap saat karena aku tuh punya orang-orang di sekeliling aku yang super baik, entah itu di dunia nyata maupun di dunia maya seperti kalian ini. Aku tuh sangat bersyukur karena kalian itu selalu support aku, selalu mendukung aku dalam segala yang aku kerjakan. Thank you guys. Oke, jadi percayalah, selama kita berusaha, pasti usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Dan ingat, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik buat kita. Entah itu kapan, pasti ada waktunya gitu. Oke, sekarang udah cukup sampai di sini deh curcolnya. Soalnya aku udah cerita dari A sampai Z panjang, super panjang. Pokoknya aku mau say thank you banget buat kalian semua yang udah dukung aku sampai sejauh ini. Thank you guys. Dan don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!